Dari sana akan ketahuan apakah data itu benar atau hanya ABS atau ABPS. Asal Bapak Prabowo senang. Lalu apakah disengaja atau gimana? Tujuannya apa? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Di media sosial kemarin, saya menemukan foto yang merupakan bentuk kritik netizen terhadap pemerintah. Ini fotonya ya, terdiri dari dua foto dijadikan satu, yang atas itu tulisannya gini, para menteri semringah, ekonomi kita tumbuh 5,12%, ungguli Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di bawahnya ada foto sebuah permukiman kumuh di pinggir kali yang nampak kotor dan nampak padat ya. Tulisannya gini, BTW ini di Indonesia, bukan di Singapura. Saya kira gambar itu sangat tepat menggambarkan apa yang terjadi sekarang ini. Di puncak pimpinan, Pak Prabowo dalam pidatonya dengan bangga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua tahun 2025 cukup tinggi 5,12%. Yang mana angka ini lebih unggul ketimbang negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lalu kata Presiden Prabowo, tingkat kemiskinan rendah, bahkan terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Lalu angka pengangguran juga turun. Bahkan juga disebut ada 3,6 juta lapangan kerja baru yang tercipta dan menyerap para pencari kerja. Dengan bangga, Pak Prabowo memaparkan angka-angka prestasinya itu. Tapi, apa yang kita dengar dan kita lihat sehari-hari, baik dari berita maupun dari curhatan teman atau keluarga, itu tidak secemerlang dan seindah apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Sejak Senin subuh, pelamar kerja sudah memadati Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Pelamar datang dari berbagai kota untuk mengisi 50 posisi yang dibutuhkan. Kericuhan terjadi di Bursa Kerja di depan gedung Presiden University Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pencari kerja yang datang saling dorong saat hendak memasuki ke dalam gedung Bursa Kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Selama 2 hari, bursa kerja yang diadakan Kemnaker ini dikunjungi lebih dari 22.000 pencari kerja. Atau lebih dari seperempat kapasitas Stadion Gelora Bung Karno. Dari jumlah itu, hanya 912 orang yang masuk tahap wawancara langsung. Nah, nyatanya kan yang kita lihat di video tadi, lowongan yang dibuka di toko itu hanya 50. Tapi yang datang melamar kerja membludak sampai ribuan. Lalu yang di Bekasi, yang ricuh itu sampai ada yang pingsan-pingsan. Ada puluhan ribu orang yang datang ke sana, mau masuk gedungnya aja sampai rusuh gitu kan. Dan yang ketiga itu juga kondisi bursa kerja di Jakarta bulan Mei lalu. Yang datang lebih dari 22.000 pencari kerja, lebih dari seperempat kapasitas Stadion GBK. Tapi hanya 900-an saja yang masuk tahap wawancara langsung. Itu pun belum pasti diterima ya, karena kan jalur rekrutmen juga ada dari online, lewat kampus-kampus maupun dari para karyawan sendiri. Perbandingan antara 22.000 orang dengan 900 orang itu aja kan sudah sangat jomplang. Itu hanya sebagian dari potret para pencari kerja di negara ini. Belum lagi berita-berita PHK yang makin sering kita dengar. Bahwa badai PHK itu akan terus berlanjut. Angkanya sampai Juni, itu menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, sudah mencapai 150.000 orang. Sampai Juni ini ya. Saya lebih percaya sama angka yang disebut oleh para pengusaha ketimbang angka dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker yang hanya menyebut angka 42.000. Loh, kok beda jauh? Padahal para pengusaha itu mengambil data dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah kan, dari angka korban PHK saja sudah jauh berbeda ya. Kok dari kementerian hanya sampai 1/3 dari angka dari para pengusaha, yang tentunya lebih realistis. Bagaimana dengan angka-angka atau data yang lain? Sampai di sini, kita sebenarnya sudah bisa mempertanyakan semua angka yang sudah dengan bangga disebut oleh Presiden Prabowo
dalam pidato itu sebagai prestasinya. Gimana kita bisa percaya dengan semua angka itu kalau jumlah korban PHK saja sudah beda jauh antara yang disebut oleh para pengusaha yang realistis dengan kementerian. Ada satu hal lagi tentang angka pengangguran yang katanya turun itu ya, bahwa standar pengangguran di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik atau BPS itu kalau orang bekerja kurang dari 1 jam per minggu. Jadi kalau teman-teman sudah bekerja selama 1 jam dalam seminggu, itu bukan pengangguran. Bukan pengangguran namanya. Menurut BPS, mereka memakai standar dari Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Saya mencoba mencari standar dari ILO itu ya. Dalam waktu yang terbatas yang saya bisa temukan adalah informasi yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik Negara Perancis di website mereka. Mereka juga memakai standar pengangguran dari ILO. Namun standarnya itu beda dengan yang diterangkan oleh BPS. Nggak ada disebut soal kalau bekerja 1 jam seminggu, itu sudah bukan pengangguran. Nah loh, sebenarnya bikin penasaran juga sih ya. Tapi oke lah, tidak kita bahas lebih lanjut soal ini ya. Namun kan juga menimbulkan pertanyaan. Kalau soal angka pengangguran BPS mengikuti standar internasional dari ILO, mengapa dalam angka kemiskinan BPS tidak mengikuti standar dari Bank Dunia? Kan gitu pertanyaannya. Menurut Bank Dunia, 60,3% warga negara Indonesia tergolong miskin atau sekitar 172 juta orang. Kalau memakai angka yang disebut oleh Pak Prabowo dalam pidato beliau itu, maka jumlah penduduk miskin sekitar 23,85 juta jiwa, kurang dari 24 juta orang. Jauh banget ya bedanya. Singkatnya, menurut BPS, orang tergolong miskin itu jika pengeluaran dalam sebulan sekitar Rp600.000 atau sekitar Rp20.000 per hari. Rp600.000 itu merupakan angka rata-rata nasional ya. Jadi beda-beda setiap daerahnya, kayak upah minimum provinsi atau UMP. Sementara menurut Bank Dunia, Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, batasan miskin itu kalau pengeluaran per hari sekitar 49.000 sekian. Atau kita bulatkan aja ke 50.000. Teman-teman bisa baca lebih lanjut dan detail ya di artikel media itu ya. Nah, BPS 20.000 per hari dibanding dengan Bank Dunia 50.000 per hari. Saya kok merasa bahwa Bank Dunia itu lebih realistis ya. Kebutuhan harian atau bulanan itu kan nggak cuma makan dan minum ya. Ada uang kontrakan misalnya, dari yang nganggur, yang miskin, sampai yang berkecukupan. Itu pasti ada yang ngontrak. Bisa satu rumah buat sendiri, bisa buat satu atau beberapa keluarga, atau yang kontrakan hanya satu kamar itu diisi oleh banyak orang. Itu kenyataan loh ya. Itu baru uang kontrakan. Belum makan, minum, listrik, pulsa, air bersih atau air PDAM. Itu kan bayar semua. Belum lagi kalau ada cicilan utang, cicilan motor, kredit ini dan itu. Oleh sebab itu banyak pihak yang mengkritik angka kemiskinan dari BPS. Bahwa standar yang digunakan itu sudah jadul, usang, dan sudah nggak sesuai dengan kondisi zaman now. Standar yang dipakai BPS itu ternyata juga dari Bank Dunia, tapi standar yang sudah lama, yang sekarang sudah nggak dipakai. Ini diakui loh sama BPS, bahwa mereka memakai standar lama. Oh alah, kok ya masih dipakai? Tapi begitu angka dari Bank Dunia keluar dan bikin heboh karena ternyata jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 172 juta orang, BPS nampak defensif ya. Bilangnya itu bukan suatu keharusan untuk diterapkan. Lah, kok nggak konsisten? BPS kan juga memakai standar Bank Dunia, tapi yang jadul, yang sudah nggak dipakai. Sekarang sudah ada update standar dari Bank Dunia. Kok bilangnya nggak harus diterapkan? Nah, karena keganjilan ini, maka sebuah lembaga pengamat ekonomi dan hukum, Selios, berencana akan mengajukan permintaan ke PBB untuk mengaudit data garis kemiskinan yang dirilis oleh BPS ini. Mungkin teman-teman ada yang sempat melihat berita di media tentang Selios ya.
Mereka memang masuk berita dalam beberapa hari terakhir, karena Selios sudah mengajukan permintaan ke PBB untuk mengaudit data pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni angka yang juga disebut dengan bangga oleh Pak Prabowo dalam pidato beliau, bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua 2025 mencapai 5,12%, yang mana angka ini melebihi dari prediksi berbagai ahli ekonomi dan tentu saja mengagetkan, dan kemudian dipertanyakan oleh berbagai pihak. Yang meragukan ini bukan orang-orang awam ya, melainkan para ahli ekonomi. Beberapa keganjilan mereka paparkan. Misalnya, anomali pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada kuartal yang ada momen lebarannya. Jadi dari zaman dulu sudah biasa bahwa momen lebaran itu jadi momen yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena ada THR yang meningkatkan daya beli masyarakat ya. Banyak yang belanja, banyak yang mudik, yang jualan juga laris. Sehingga menjadi momen yang angka pertumbuhan ekonominya itu paling tinggi dalam setahun. Namun tahun ini justru kuartal kedua yang gak ada momen lebaran yang lebih tinggi. Jadi aneh kan? Ada beberapa keanehan lain yang tidak masuk akal juga. Ini saya berusaha menyederhanakan saja penjelasan dari para ekonom itu ya. Kemudian ada pula selisih data yang terlalu berbeda dalam berbagai indeks. Seperti antara data global dengan data BPS. Intinya gini, kalau menurut data global, industri pengolahan itu turun. Tapi menurut data BPS malah naik atau tinggi. Padahal kan PHK massal meningkat, ada efisiensi di berbagai perusahaan, dan bahkan ada yang berhenti produksi. Gimana kok bisa tinggi angkanya yang punya BPS ini dibanding dengan data dari global? Lalu ada pula keganjilan dari angka belanja mesin-mesin industri pengolahan yang naik drastis. Padahal kenyataannya kan industri sedang dalam banyak tekanan. Kredit investasi dalam negeri lagi mengalami perlambatan. Kok belanja mesin atau peralatan produksi bisa naik? Wajar kan para ahli ekonomi menjadi nggak percaya sama data BPS. Mereka adu data, dan ternyata punya BPS ini memang janggal dan nggak masuk akal. Padahal data BPS inilah yang hasil akhirnya dibangga-banggakan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya. Gak cuma para ahli ekonomi yang merasa janggal dengan angka pertumbuhan ekonomi dari BPS. Kita, rakyat ini juga baca berita kan? Ada fenomena Rojali dan Rohana, rombongan jarang beli, dan rombongan hanya nanya. Ini menurut ahli ekonomi merupakan cerminan kondisi finansial masyarakat yang memburuk, alias daya beli masyarakat itu turun. Nah, daya beli melemah itu juga tercermin dari rasio kredit macet di perusahaan multifinance, terutama dalam membayar cicilan kendaraan bermotor. Masyarakat mulai kesulitan membayar cicilan mobil. Ini ada beritanya ya. Soal kredit macet. Tidak hanya terjadi di cicilan kendaraan bermotor. Macetnya pembayaran cicilan rumah atau KPR juga sudah menembus rekor tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Nembus rekor loh. Kredit macet juga menimpa Bank Perekonomian Rakyat atau BPR yang biasanya jadi tempat narik kredit UMKM. Lonjakan rasio kredit macetnya itu sudah lebih dari 2 kali lipat ambang batas toleransi. Naik 10,70% dari kondisi Maret tahun lalu. Waduh, kacau kan ini. Nah, tadi kan katanya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih unggul dari Malaysia. Dari Malaysia ya. Tapi nih ya, dari segi penjualan mobil, Indonesia itu makin merosot. Bahkan untuk pertama kalinya penjualan mobil di Indonesia itu kalah dari Malaysia. Ternyata fenomena Rojali dan Rohana juga kejadian di pameran otomotif Gias pada awal bulan ini. Karena walaupun yang datang ke pameran itu lebih banyak dari tahun lalu, namun transaksinya justru turun. Terus apa lagi? Ya apalagi kalau bukan kenyataan bahwa angka pengangguran di Indonesia ini menjadi yang paling banyak di ASEAN. Peringkat nomor 1
tapi dalam hal angka pengangguran. Dan satu hal lagi yang baru saya temukan kemarin ya, ada berita soal survei Litbang Kompas terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ternyata, mayoritas warga Jawa Barat menilai buruk terhadap kepemimpinan Deddy Mulyadi dalam hal penyediaan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan. Angka jeleknya itu di atas 50%. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Jika mereka paling tidak puas sama kinerja gubernur mengatasi kemiskinan dan pengangguran, terus di mana itu pertumbuhan ekonominya? Kan jadi tambahan bukti tidak sesuainya data BPS dengan kenyataan. Nah, sampai di sini bisa dong kita bilang gini, ekonomi tumbuh dari Hong Kong. Sudah kelihatan banget ya berbagai kejanggalan data-data itu. Sampai ada ahli ekonomi yang berani meminta ke PBB untuk mengaudit data BPS. Bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tapi juga soal angka kemiskinan. Harusnya ini sudah menjadi alarm yang nyaring buat telinga Pak Prabowo, ya nggak sih? Sebagai presiden, pasti sangat gampang buat Pak Prabowo untuk meminta lembaga independen untuk memeriksa, meng-cross-check data BPS itu, lalu dibuat analisanya, sehingga mendapatkan data yang lebih realistis dan masuk akal. Dari sana akan ketahuan apakah data itu benar atau hanya ABS atau ABPS. Asal Bapak Prabowo senang. Lalu apakah disengaja atau gimana? Tujuannya apa? Kita kan jadi curiga ya. Kalau pakai teori konspirasi kan, jangan-jangan itu merupakan upaya sabotase. Seperti yang mulai disuarakan oleh berbagai pihak ya. Sudah mulai rame loh. Teori-teori bermunculan bahwa ada upaya pelemahan terhadap pemerintahan Prabowo. Tujuannya untuk memakzulkan Pak Prabowo. Silakan baca ya itu artikelnya di berbagai media. Namun, bisa jadi mungkin anak buah Pak Prabowo hanya takut sampai mengecewakan Bapak Presiden kalau datanya itu jelek. Bisa jadi ya. Tapi ujung-ujungnya ya jadi blunder kan? Karena yang meragukan data BPS itu jadi banyak. Dari yang ahli sampai yang awam. Bukannya lebih baik yang realistis kan ya, mengakui borok-borok di negara kita ini dan kemudian membuat kebijakan yang tepat sasaran, yang efektif untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan menumbuhkan ekonomi. Kalau hal ini dibiarkan, Pak Prabowo bisa-bisa bakal makin terjebak dengan angka-angka yang fantastis, tapi nggak pernah realistis. Nanti lama-lama rakyat nggak akan percaya lagi. Pidato Pak Prabowo nggak akan didengar karena hanya cemerlang di atas. Tapi di bawah itu sebenarnya berlumpur. Potensi pergolakan rakyat jadi makin besar. Selama ini kan Pak Prabowo dengan sangar, menyentil, bahkan memaki-maki pengusaha. Sekarang mungkin gantian Pak Prabowo perlu melihat lagi perilaku anak buahnya sendiri. Jangan-jangan mereka lebih buruk ketimbang para pengusaha itu. Jangan-jangan anak buah Pak Prabowo lebih menipu rakyat ketimbang pengusaha yang disalah-salahkan itu. Ya nggak sih? Ini aja kan kalau misalnya PBB akhirnya jadi mengaudit data BPS. Saya kira bakal mencoreng pemerintahan negara kita. Kan nanti yang dirugikan ya kita semua, termasuk Presiden Prabowo sendiri. Nanti gaduh lagi kan, gara-gara data yang nggak benar, yang sudah terlanjur dibangga-banggakan oleh pimpinan negara ini, namun ternyata zonk. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya, begitulah kura-kura.